Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabar dan keadaan saudara? Masihkah tetap semangat? Tentunya saya berharap demikian kepada para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Untuk itu mari jaga hati kita agar setiap firman yang ditaburkan bertumbuh menjadi benih yang baik. Sehingga apapun yang dihadapi dalam menjalani hidup, tetap percaya ada waktunya Tuhan yang akan memberi jalan keluar bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami dapat kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami, agar kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Tuhan, pimpin kami senantiasa untuk menjadi bukan hanya mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman, di mana kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyukakan Engkau dalam pikiran kami, dalam perkataan kami. Tuhan pimpin supaya kami tetap percaya akan kedaulatan Tuhan dan tetap percaya di mana Tuhan selalu bekerja sesuai dengan apa yang menjadi ukuran atau waktu-Mu Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema percaya waktu Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat ke-20, demikian firman-Nya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan dinyatakan kebenarannya pada waktunya. Kekasih Kristus, ayat yang baru saya bacakan adalah ucapan Gabriel, malaikat utusan Tuhan, yang menyampaikan berita kabar baik dan gembira kepada Zakaria, di mana istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu merupakan jawaban doa dari Zakaria. Tetapi ia meragukan apa yang disampaikan oleh Gabriel. Zakaria berpikir bahwa yang disampaikan oleh Gabriel itu sesuatu yang tidak mungkin karena ia sendiri sudah tua. Lagi pula Elisabeth mandul. Kekasih, dalam menjalani kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa di luar dari kemampuan diri. Bahkan sebagai manusia dalam menjalani hidup juga biasa mengalami dan mendapatkan bukan hanya hal-hal baik saja. Terkadang muncul dan menghampiri hidup kita juga hal-hal yang tidak mengenakan buat kehidupan kita. Mulai dari selisih pendapat dengan pasangan, masalah kebutuhan hidup, ketidakpastian tentang masa depan, bahkan tidak ada lagi kedamaian. Inilah realitas hidup, karena suatu saat pasti akan hadir di dalam kehidupan manusia, sebab kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Kasih Kristus, bila realitas ini terjadi berkepanjangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah kita masih tetap setia dan mengasihi Tuhan? Apakah kita masih percaya waktu Tuhan bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberikan pertolongan? Memang sifat alami kita sebagai manusia dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi cenderung ingin segera sesuatunya dapat berakhir secara instan dan tidak sabar. Kita ingin semua itu dipenuhi dengan cepat dan sesegera mungkin. Tetapi kita harus mengerti bahwa Tuhan punya waktu tertentu dan khususnya untuk menjawab doa-doa dan kerinduan kita. Segala sesuatu yang terburu-buru tidak akan menghasilkan yang baik. Pada Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan itu menjadikan segalanya indah pada waktunya. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan tepat dan sempurna bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk percaya bahwa waktu Tuhan pasti menggenapi segala sesuatunya itu tepat pada saatnya. Bahkan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya bagi kita. Dalam mempercayai waktu Tuhan, kita perlu tetap bertekun dalam doa, tenang dan percaya bahwa Tuhan pasti bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun saat ini kita masih belum melihat perubahan yang terjadi, tetaplah bertekun di dalam pengharapan, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Masih ingatkah pada saat Tuhan berjanji pada Abraham
bahwa kelak Abraham dan Sarah akan memiliki keturunan. Walaupun secara fakta sesuatu yang tidak mungkin, namun pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Akhirnya mereka pun memiliki keturunan. Kekasih Kristus, terjadi percepatan jawaban Tuhan dalam hidup kita itu sepertinya bukan tergantung Tuhan, melainkan tergantung pada kita. Karena yang dibutuhkan di sini adalah sikap kita. Apakah kita tetap setia di dalam menanti pertolongan Tuhan? Apakah kita percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik sehingga tidak terpengaruh dengan lamanya waktu? Apakah kita tetap fokus pada Tuhan? Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih dan perhatiannya selalu ada. Ketika Elia diperintahkan untuk mengasingkan diri di sungai Kerit, kasih dan perhatian Tuhan begitu luar biasa kepada Elia, di mana Tuhan memberikan makan kepada Elia lewat burung gagak. Jadi, apapun kondisi kita, percaya waktu Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setiap janjinya pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Mempercayai waktu Tuhan artinya kita juga perlu untuk meletakkan segala beban dan pikiran kita di bawah kakinya. Kita juga perlu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita pada waktu yang tepat. Jangan pernah berjalan di dalam keraguan serta kecemasan. Percayakanlah segalanya di dalam kendali Tuhan. Mari mulai saat sekarang ini kita menjalani kehidupan dengan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Untuk bertindak percaya waktu Tuhan, kita perlu meletakkan segala beban pikiran kita di bawah kakinya. Ingatlah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sekalipun kegagalan dan kegelisahan akan menjadi bagian hidup kita, tetapi percayalah, Tuhan akan mengangkat dan memberikan berkat yang melimpah bagi kita yang mempercayai waktu Tuhan pasti akan datang pada waktu yang tepat. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari yang indah bagi kami pada saat ini, di mana Engkau memberikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan iman percaya kami. Kami diperbaharui, sungguh kami diberkati dengan firman Tuhan ini. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami tetap mempercayai bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Seringkali mungkin kami menganggap bahwa pertolongan itu lambat. Pertolongan itu Tuhan mungkin juga menjadi satu hal yang dikeluhkan oleh kehidupan kami. Kami ragu apakah Tuhan memberikan pertolongan atau tidak. Sesungguhnya Tuhan sedang menguji waktu. Tuhan sedang memberikan jawaban tepat pada waktunya untuk kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di mana kami diajak untuk mengerti, diajak untuk percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan terima kasih, pimpin kami supaya kami semakin kuat di dalam menghadapi apapun dan percaya tentang waktu Tuhan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi. Mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.